Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 PAI, kali ini kami membawakan suatu tema yaitu tentang konsep politik dalam Islam. Jadi, dalam Islam pun diatur juga terkait hal politik. Nah, untuk dari itu kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sudut Islam mengenai perpolitikan di dalamnya sampai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum masuk ke materinya, ada perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita. Pertama, saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yusuf Pertama, NIM saya 250 909 20003. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Pralista dengan NIM akhir 220. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatma Faulia dengan NIM 25090920031. Perkenalkan, nama saya Faizal Rahman Afandi dengan NIM 250020909200038. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya lainnya. Tentang konsep politik Islam. Dalam wacana modern, politik sering dipersepsikan sebagai kegiatan sekuler yang terpisah dari agama, berpusat pada kekuasaan dan pragmatisme. Namun, Islam menyajikan sebuah sistem kehidupan yang komprehensif, sumuliah, di mana tidak ada agama, dien, dan negara daulah. Konsep politik dalam Islam yang dikenal sebagai siyasah, syayah adalah seni mengelola urusan publik berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat serta mengatur dunia sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Memahami syariah sangat relevan di era modern, terutama dalam menghadapi tantangan seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik. Pembahasan ini akan mengulas definisi prinsip dasar dan relevansi politik Islam dalam konteks negara modern. Next. Pengertian politik Islam. Syariah, ya. Secara etimologis, kata siyasah berasal dari bahasa Arab memerintah. Istilah ini menunjukkan pada pengelolaan urusan negara dan masyarakat yang berarti mengurus, mengatur, sementara syariah berarti bersifat syariat atau sasa ya susu siastan yang bersumber dari hukum Islam. Politik siyasah dalam Islam adalah seni mengelola urusan umat, riayah, sunauh al-umamah, mencangkup aspek spiritual dan duniawi untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan mencegah mafsadah, kerusakan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, syariah adalah segala kebijakan dan tindakan pemimpin untuk mengelola urusan masyarakat sesuai prinsip syariat Islam demi kebaikan rakyat di dunia dan akhirat. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar politik Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu kedaulatan tinggi milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan manusia sebagai khalifah bersifat terbatas.
dan harus sesuai syariat. Kekuasaan adalah amanah untuk menegakkan hukum Tuhan. Kedua, ada prinsip syuro, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah dan konsultasi. Menolak pemerintahan otoriter dapat diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat atau forum publik. Yang ketiga ada prinsip adalah yaitu menegakkan keadilan di segala bidang, baik hukum, sosial, ekonomi, secara imparsial bagi seluruh warga negara. Sistem hukum harus menjamin persamaan di depan hukum. Keempat, ada prinsip amanah dan akuntabilitas, yaitu jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat. Pemegang kekuasaan bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kebijakan mereka. Yang terakhir ada prinsip maslahah, yaitu tujuan setiap kebijakan politik adalah mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umum serta menghindari kerusakan. Pemerintah harus proaktif dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oke, selanjutnya saya lanjut. Ini adalah penerapan nilai-nilai politik Islam dalam tata kelola negara modern, yaitu satu, sistem pemerintahan inklusif. Prinsip syuro sejalan dengan semangat demokrasi perwakilan diwujudkan melalui parlemen atau majelis perwakilan rakyat yang berperan dalam perumusan undang-undang dan pengawasan jalannya pemerintahan. Nomor dua ada supremasi hukum dan keadilan. Jadi ini adalah keadilan menuntut lembaga yudikatif yang independen dan imparsial. Supremasi hukum harus ditegakkan, memastikan semua warga negara, termasuk pemimpin, tunduk pada hukum yang sama tanpa kecuali. Tiga, ada tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip amanah dan akuntabilitas adalah inti dari pemerintahan yang transparan. Ini diwujudkan melalui transparansi anggaran, lembaga audit negara yang kuat, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Nomor 4, ada kebijakan berbasis maslahah. Maslahah menjadi kompas dalam merumuskan kebijakan publik, dan pemerintah fokus pada program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti finansial, kesehatan merata, dan pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir, perlindungan hak asasi. Perlindungan hak dasar atau makosid al-syariah modern. Negara wajib menjamin kebebasan beragam, hak hidup, keamanan harta, dan ekspresi tanggung jawab bagi seluruh warganya. Alright. Selanjutnya ada penerapan politik dalam kegiatan Islam di masyarakat. Yang pertama ada peran lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivisme sosial dan politik. Mereka menanamkan nilai kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, mendidik santri untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan bangsa. Yang kedua ada organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam. Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah memainkan peran politik yang signifikan di Indonesia. Mereka terlibat dalam isu-isu publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kebangsaan, memberikan masukan kepada pemerintah, menyelenggarakan dialog, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif. Yang ketiga ada partisipasi dalam pemilu. Umat Islam berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum sebagai pemilih, kandidat, dan pendukung, yang dianggap sebagai upaya memilih pemimpin yang adil dan berintegritas untuk membawa kebaikan bagi negara. Partai politik Islam juga menjadi wadah formal bagi aspirasi politik umat. Yang terakhir ada gerakan sosial dan advokasi. Banyak gerakan Islam berfokus pada isu-isu sosial seperti pemberantasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan hak minoritas. Gerakan ini bersinggungan dengan politik karena bertujuan mengubah kebijakan publik atau menekankan pemerintah untuk bertindak menegakkan keadilan sosial. Oke, selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang politik.
amanah dan keadilan, yaitu berada di Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu melakukannya dengan adil. Dan ayat ini adalah fondasi utama. Seorang pemimpin atau ulil amri harus menjalankan amanahnya dengan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan, baik dalam hal hukum maupun kebijakan. Nomor dua, yaitu mengenai musyawarah atau syuro. Ini berada pada Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian dalam membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah atau syuro dalam pengambilan keputusan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Prosesnya harus melibatkan konsultasi dengan rakyat atau perwakilan mereka. Dan yang terakhir tentang ketaatan kepada pemimpin, kepada ulil amri. Ini berada pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, dan taatilah Rasul, serta ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Dan ayat ini memerintahkan ketaatan pada pemimpin, tetapi ketaatan tersebut tidak mutlak. Ketaatan hanya berlaku selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan dan keputusannya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lanjut. Oke, next Mbak Nadia. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya menjelaskan di sini soal alasan tentang politik ya. Jadi, yang pertama adalah tentang tanggung jawab kepemimpinan. Jadi, menurut Fahrenheit, itu merupakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, ia bertanggung jawabnya. Di sini itu menegaskan bahwa pemimpin bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep ini berlaku untuk setiap level kepemimpinan dari rumah tangga hingga negara. Dan pemimpin dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan di dunia maupun negara. Kemudian tentang larangan jabatan. Menurut hadis Bukhari menyatakan bahwa wahai Abdul Rahman bin Saudah, janganlah kamu minta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kamu diberikan jabatan karena permintaan, maka kamu akan diberi dengan tanggung jawabnya. Namun jika kamu diberikan jabatan tanpa permintanya, maka kamu akan dibantu oleh Allah. Hadis ini memberi peringatan keras terhadap ambisi politik yang berlebihan. Jabatan seharusnya diserahkan kepada mereka yang paling kompeten dan layak, bukan kepada orang yang haus akan kekuasaan. Karena hal itu dapat mengurangi berkah dan pertolongan ilahi. Kemudian untuk hadis terakhir tentang keadilan dan bahaya kezaliman. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang paling dekat dengan sisinya adalah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan paling jauh darinya adalah pemimpin yang paling zalim atau tidak adil. Dan di sini adalah peringatan tegas bahwa kalian adalah syarat utama bagi seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan kedudukan di kedudukan mulia di sisi Allah. Sementara pemimpin yang zalim atau tidak adil akan mendapatkan zat yang sangat berat karena
menyalahgunakan misalnya. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan politik dalam Islam. Yang pertama ada interpretasi syariat. Perbedaan di sini kan bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum Islam dalam politik modern dengan antara bentuk negara Islam formal dan nilai substansi. Yang kedua ada tataran pluralisme umat, yaitu tentang ragam mazhab, organisasi, dan kelompok dalam Islam sekali ini berkesikan dalam melaksanakan politik bersama. Karena memang di Indonesia ini banyak sekali agama, banyak sekali organisasi, dan juga banyak sekali mazhab yang ada. Jadi sering kali saking banyaknya pluralisme umat sekali jadi gesekan. Yang ketiga ada tentang terhadap hubungan agama dan negara. Dalam ini perdebatan apakah Islam harus menjadi dasar negara atau cukup sebagai inspirasi moral bagi politik modern itu masih yang sering diperdebatkan. Untuk tantangan yang keempat ada radikalisme dan moderatisme. Itu tentang tantangan menghadapi kelompok yang menggunakan kekerasan sama agama dan berhadapan dengan kelompok yang lebih mudah. Dan keenam ada tantangan terhadap globalisasi dan pengaruh barat. Nilai demokrasi, HAM, dan liberalisme seringkali dianggap bertentangan atau harus dihadapi dengan prinsip Islam. Karena memang globalisasi ini kan banyak sekali budaya-budaya atau ideologi yang masuk ke Indonesia. Jadi seringkali nilai-nilai tersebut juga sering bertentangan terhadap Islam. Yang keenam itu terkait tentang kepemimpinan yang ideal. Nah, di sini sebenarnya mewujudkan pemimpin yang ideal, amanah dan bermusyawarah di praktik politik modern yang pragmatis. Kedua, tentang keadilan sosial dan ekonomi. Itu tentang perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sering terkendala karena kasus korupsi dan kepentingan kelompok. Yang ke-8 ada Islam dan minoritas. Itu tentang untuk mengakomodasi hak kelompok yang minoritas ataupun non-muslim agar tetap adil dan harmonis dalam politik Islam. Terakhir ada persatuan global, yaitu tentang perpecahan membuat sulit mewujudkan visi politik Islam yang terpadu dan secara global. Yap, lalu kesimpulannya, politik Islam atau syariah adalah kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahi dengan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, berlandaskan prinsip-prinsip universal dan relevan untuk setiap era. A. Syariah, tata kelola beretika. Politik Islam adalah sistem pengelolaan negara dan masyarakat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum didasari panduan syariat Islam serta tidak terpisah dari etika dan moralitas. Yang kedua, pilar fundamental kekuasaan, tegak di atas prinsip tauhid sebagai fondasi serta pilar-pilar penting lainnya seperti syura, musyawarah adalah keadilan, amanah, akuntabilitas, dan masalah kepentingan umum. Yang ketiga, relevan universal untuk negara modern. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik Islam bersifat universal dan sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks negara modern yang menghargai keadilan, transparansi, dan
partisipasi publik. Yang keempat, mewujudkan tata kelola bermartabat. Implementasinya mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat selaras dengan cita-cita good governance. Sekian kesimpulannya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah eh, melakukan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.